Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Saya Bu Yanti. Hari ini kita akan belajar farmakologi tentang diare ya. Jangan lupa kalau ingin melihat materi saya lagi, lihat di link YouTube saya. Sebelum kita belajar tentang obat-obat anti diare, kita harus tahu dulu apa itu diare. Dan saya yakin semua dari kalian pernah mengalami diare. Jadi, yuk kita sama-sama belajar ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang pengertian diare, yang kedua memahami tentang gejala diare, dan yang ketiga adalah memahami tentang penyebab diare. Oke, kita pelajari dulu tentang pengertiannya ya. Bila seseorang mengalami diare, pasti dia akan ke belakang terus ya. Mules, kemudian fesesnya cair, kemudian bisa berulang kali ke belakang. Jadi berdasarkan tanda-tanda itu, maka kita bisa membuat kesimpulan tentang pengertian diare bahwa diare adalah buang air besar yang berulang kali. Kita buat frekuensi ya, misalnya lebih dari 5 kali dengan banyak cairan. Jadi kalau fesesnya tidak banyak mengandung cairan, belum bisa dikatakan diare, kadang disertai mules dan darah atau lendir. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengamati apa yang kita keluarkan setiap pagi ya, supaya kita tahu kondisi feses kita sehat atau tidak. Mekanisme terjadinya diare adalah setelah makanan diserap oleh tubuh di usus halus, maka makanan tersebut masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, dia akan mengalami proses penyerapan air kembali, sehingga jumlah air yang terdapat di dalam feses tidak terlalu banyak. Kemudian akan diolah oleh bakteri normal yang ada di usus, yaitu Escherichia coli, menjadi setengah padat, kemudian berbau khas dan berwarna kuning cerah. Nah, penting bagi kita untuk tiap pagi melihat feses kita ya, supaya tahu apakah feses kita sehat atau tidak. Nah, setelah diolah oleh E. coli pada keadaan tertentu yang nanti kita akan pelajari penyebabnya, maka jumlah air yang ada di dalam usus besar itu tidak diserap dengan sempurna, sehingga feses tersebut menjadi cair. Selain itu, gerakan peristaltik juga terganggu, menyebabkan ketegangan atau spasme, sehingga fesesnya menjadi mudah keluar langsung ke anus. Kita lanjut ya. Nah, ini beberapa penyebab diare. Yang pertama adalah infeksi dari bakteri patogen. Apa itu patogen? Adalah bakteri yang dapat menyebabkan sakit. Pada umumnya ada 3 jenis bakteri patogen, yaitu Escherichia coli, Salmonella, dalam hal ini Salmonella typhosa, dan Vibrio cholera. Pada E. coli, sebenarnya ini adalah flora normal yang ada di dalam usus, tetapi karena misalnya terkejut, misalnya makanan yang basi, menyebabkan E. coli tadi menjadi patogen, dan ini menyebabkan diare. Begitu juga Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes, bentuknya yang di tengah ya, itu hampir mirip dengan E. coli, tapi bulu getarnya lebih panjang. Ini menyebabkan tipes. Sedangkan Vibrio cholera, bentuk bakterinya seperti koma, dia menyebabkan kolera. Yang kedua, penyebabnya adalah virus. Ya, kita menyebutnya dengan traveler diare atau diare akibat perjalanan. Biasanya kita kalau berjalan jauh, misalnya berhari-hari di perjalanan itu yang paling nggak enak itu di perut ya. Kadang-kadang diare atau justru sembelit. Nah, ini adalah retrovirus yang menyebabkan influenza perut. Bentuknya berbeda dengan bakteri tadi ya. Kalau bakteri bentuknya batang atau bundar atau koma, tapi kalau virus berbentuknya seperti ini. Penyebab yang ketiga adalah cacing. Bisa cacing gelang, bisa cacing pita, ya. Cacing gelang itu biasanya menyebutnya dengan cacing perut yang berbentuk seperti gelang kalau dikeluarkan, sedangkan cacing pita seperti pada gambar terlihat bermeter-meter, menempel pada dinding usus dan menyerap sari-sari makanan, sehingga menyebabkan diare.
Penyebab selanjutnya adalah keracunan makanan atau minuman, terutama makanan yang sudah tercemar oleh jamur atau makanan-makanan yang sudah basi atau busuk, sehingga mengganggu flora normal yang ada di usus, yaitu flora normal bakteri E. coli. Nah, ini juga menyebabkan diare. Penyebab selanjutnya adalah malnutrisi atau gangguan gizi. Mungkin pengertian gangguan gizi ini pada kalian hanya orang-orang yang kurus aja ya, tapi sebenarnya gangguan gizi itu bisa 3 macam, yaitu stunting, wasting, dan obesity. Stunting itu misalnya gejalanya orang itu lebih pendek daripada umurnya. Misalnya harusnya pada usia 10 tahun, tingginya sekitar 1 meter, mungkin dia baru setengah meter misalnya ya. Kemudian kalau wasting itu lebih kurus daripada orang lain yang pada normalnya. Sedangkan obesity justru kebalikannya, overweight, yang mungkin kalian sudah pernah nonton di TV ya. Ada yang beratnya sampai hampir 150 kilo di usia 10 tahun dan itu tidak normal. Ini adalah gangguan gizi, gitu ya. Penyebab selanjutnya adalah pengaruh enzim. Kalau ada beberapa orang tertentu yang kalau memakan buah nanas menjadi diare. Kenapa bisa diare? Karena di dalam nanas itu ada enzim. Enzim ini menyebabkan alergi pada beberapa orang. Penyebab selanjutnya adalah takut, ya, terkejut, panik. Itu adalah pengaruh saraf. Nah, saraf ini dapat menyebabkan diare karena mengganggu peristaltik atau gerakan usus yang normal menjadi tidak normal. Itu saja tentang diare. Nanti kita akan diskusi di WA Group ya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Terbangkan terus semangatmu hingga terus ke ujung langit. Gapai cita-citamu setinggi bintang. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.